Salam, jumpa lagi di dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Minggu hari ini kita masih masuki Minggu Prapaskah dan kita akan mendengarkan firman Tuhan bagaimana Tuhan akan berbicara kepada kita, kepada saudara pribadi lepas pribadi. Namun sebelumnya mari kita berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita meminta pengarahan, pencerahan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu sempurna. Engkau boleh melimpahi kami dengan cinta dan kasih-Mu yang begitu luar biasa, memberikan perlindungan, pemeliharaan, bahkan kelimpahan dan sukacita kepada kami. Minggu hari ini Tuhan, kami memasuki ibadah masa raya Prapaskah. Sekalipun kami ibadah melalui online, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu itu tidak terbatas. Kuasa-Mu itu tetap nyata di dalam kehidupan kami. Siapapun kami yang menyaksikan kapanpun di tempat kami masing-masing, kami percaya Tuhan Yesus hadir dan berkarya di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, mari bentuk diri kami, bentuklah hidup kami supaya laku hidup kami benar-benar mencerminkan karakter Kristus. Hidup kami benar-benar dimuridkan menjadi murid Kristus yang sejati, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan yang nyata dan hidup kami menjadi cerminan sekaligus kesaksian bagi dunia. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau boleh memperdalam iman kami, memperluas pengenalan kami, dan kami boleh selalu bersyukur kepada Tuhan setiap kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini saya berikan tema merajakan Yesus dengan totalitas. Merajakan Yesus dengan totalitas. Teks terambil dari Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku, dan jikalau ada seorang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya ke jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gempalah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Saudara-saudara yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari dengan nyata. Haleluya. Saudara-saudara, merajakan Yesus dengan totalitas.
Merajakan yang dimaksud di sini adalah bagaimana setiap sendi kehidupan kita, setiap sisi kehidupan kita, semuanya harus terarah kepada semangat menjadikan Yesus sebagai Raja di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan yang lebih nyata, kita harus membuka ruang-ruang yang selama ini tertutup di dalam kehidupan kita. Kita buka itu semua dengan semangat apa? Merajakan Yesus di dalam kehidupan kita secara total, bukan setengah-setengah, tetapi marilah kita benar-benar menjadikan Yesus itu merajai seluruh kehidupan kita dengan totalitas, bukan separuh atau setengah-tengah atau mut-mutan atau musiman, tetapi dengan totalitas menyeluruh, holistik. Itulah yang diperlukan di dalam tema merajakan Yesus dengan totalitas. Saudara-saudara, kadang-kadang manusia itu memiliki kecenderungan untuk berubah. Hari ini memuji Tuhan, besok belum tentu bisa memuji Tuhan. Hari ini dia bersemangat memuji Tuhan. Karena keadaan dan waktu yang menerpa hidupnya, hatinya berubah. Dia tidak memuji Tuhan. Hari ini menyambut dengan penuh kesungguhan, penuh ketulusan, total. Tetapi ketika diterpa masalah seiring berjalannya waktu, orang ini mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, inilah manusia. Di dalam keyakinannya mengikut Tuhan itu tidak seperti matematika yang mati, terkunci, ya dan amin seterusnya. Bukan. Tetapi relasi kita dengan Tuhan penuh dengan dinamika. Dengan berbagai macam dinamika kehidupan, peristiwa, masalah yang kita alami, kita masuki bersama-sama. Kadangkala itu merubah suasana hati kita, yang berdampak pada suasana hidup kita, yang akhirnya juga berdampak suasana hati kita kala kita mengikut dan menyambut Tuhan Yesus itu. Saudara-saudara, kita di sini diperhadapkan pada masa raya Prapaskah kepada sebuah teks di mana kita melihat orang-orang yang menyambut begitu rupa Yesus Kristus itu. Mereka yang dengan semangat mengiring Yesus itu, mereka yang rela mencopot jubahnya, menanggalkan jubahnya, dan mereka rela diinjak oleh keledai yang ditunggangi oleh Tuhan Yesus itu. Tetapi di akhirnya kita melihat ada juga orang-orang yang tidak paham siapa Yesus ini. Marilah saudara-saudara kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang dimaksud ketika Matius menulis Injilnya, ketika Yesus itu mulai mendekat dan memasuki Yerusalem. Di sini dikatakan Tuhan Yesus itu memerintahkan muridnya dengan pesan pergi ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem, pertama dia sudah tahu bagaimana endingnya. Dia memasuki Yerusalem dengan kerelaan. Dan satu hal yang harus kita pahami ketika Yesus memasuki Yerusalem, dia sebenarnya sedang memenuhi nubuat Alkitab yang ada di dalam Perjanjian Lama, khususnya di dalam Zakaria. Yesus memenuhi nubuat itu. Jadi Yesus itu bukan seorang Mesias yang baru ada, tiba-tiba ada dalam narasi Perjanjian Baru, bukan. Tetapi Yesus itu sebagai seorang Mesias sudah diceritakan berabad-abad secara turun-temurun, dan ketika Yesus di dalam Injil Matius ini dicatat dia sedang memenuhi nubuat yang ada di dalam Perjanjian Lama itu. Dan nubuat ini terlaksana, saudara-saudara, ini luar biasanya.
dalam memenuhi nubuatnya, dia melibatkan murid-muridnya untuk masuk di dalamnya. Ini ada sebuah penghormatan yang besar bagi saya dalam hal ini, saudara-saudara. Saya melihat ini sebuah kepercayaan yang besar, bagaimana murid-murid yang bukan siapa-siapa tetapi dilibatkan untuk mewujudkan atau menggenapi nubuat tentang Mesias ini. Kuncinya adalah murid-murid itu taat. Dan akhirnya murid kan benar. Tuhan Yesus memberikan perintah. Murid-murid itu tanpa banyak tanya, dia langsung berjalan mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus itu. Di dalam ketaatan itulah orang itu bisa terlibat di dalam penggenapan nubuat Tuhan. Jadi saudara-saudara, tanpa ketaatan kita itu tidak bisa menjadi partnernya Tuhan. Tanpa ketaatan kesungguhan di dalam merajakan Yesus itu, tanpa ketaatan yang sungguh-sungguh di dalam Kristus itu, kita tidak bisa menjadi mitra kerja Allah untuk melaksanakan misi Tuhan yang ada di dunia ini. Anda dan saya punya kans yang sama, Anda dan saya punya potensi yang sama, tetapi yang membedakan apakah kita ini mau taat atau tidak kepada Tuhan. Segala perintah yang ada di dalam firman Tuhan itu banyak, saudara-saudara. Kita mau taat atau tidak? Kita mau sejalan dengan sabdanya atau tidak? Kita mau selangkah dengan sabdanya atau tidak? Disitulah kuncinya kalau kita itu mau menjadi mitra kerja Tuhan. Sebagaimana para murid yang tercatat di dalam Injil Matius, mereka itu dilibatkan Tuhan untuk menggenapi janji tentang Mesias itu. Dan itu juga terjadi kepada saudara. Apakah saudara mau menjadi mitra kerja Tuhan untuk memenuhi misi Tuhan yang belum tuntas di dunia ini? Taatlah. Jadikanlah Yesus itu rajamu di segala lini kehidupan dengan totalitas. Kita bisa bercermin dari para murid ini. Mereka melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, yaitu mereka memberikan ketaatannya. Di sini kembali diungkapkan sebuah kata-kata yang luar biasa. Penggenapan itu sudah dibuat di dalam ayat 4. Kemudian orang-orang itu menyambut. Di dalam ayat 9 dikatakan, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Saudara-saudara, apa serunya? Hosana bagi anak Daud. Saudara-saudara, hosana itu berasal dari kata hosya. Hosya itu tolong aku, begitu saudara. Tetapi ketika hosana diberikan akhiran, nah itu sebenarnya adalah memperhalus sebuah permintaan. Jadi kalau dipahami secara baik itu hosa itu tolong aku, tetapi hosana tolonglah aku, diperhalus. Di sini ditujukan bukan kepada orang lain, tetapi ditujukan kepada Yesus Kristus yang adalah keturunan Daud itu. Kalau bicara Daud itu berarti bicara tentang dinasti. Bicara tentang Daud itu bicara pribadi yang dikasih Tuhan. Bicara tentang kerajaan Allah tidak bisa dipisahkan dari Daud ini. Dan kerajaan Allah itu akan berdiri terus menerus langgeng kekal selama-lamanya. Hanya ada di dalam keturunan Daud. Dan dipenuhi di dalam diri Yesus Kristus itu. Oleh karena ini jelas bahwa yang sedang menunggang kuda itu seperti bagaimana dinubuatkan di dalam kitab Zakaria, dia itu adalah seorang raja yang mempunyai atribut apa? Dia itu lemah lembut. Luar biasa. Seorang raja yang lemah lembut ini sama seperti sebutan yang dikenakan kepada Daud oleh Tuhan. Daud itu dikatakan orang yang lemah lembut. Begitu juga di sini raja yang menunggang keledai itu lemah lembut. Lalu ditegaskan lagi hosana bagi anak Daud. Jelas
Orang Israel langsung nantep bahwa ini adalah Mesias, seorang raja yang akan memberikan kemenangan kepada Israel, khususnya dalam hal ini adalah masalah dosa. Orang Israel memang terbelah ketika memahami Mesias. Mereka ada yang memahami Mesias itu secara politis, tetapi yang dimaksud Yesus ketika dia datang ke Yerusalem, Mesias itu berurusan dengan perkara-perkara yang lebih besar, perkara-perkara yang lebih mendasar, lebih fundamental, yaitu apa? Masalah dosa yang menjajah, membelenggu, mengikat orang-orang Israel. Disitulah Tuhan sebagai Mesias menunjukkan dari dia akan membebaskan orang-orang Israel dan seluruh dunia ini dari beban dan ikatan dosa melalui kematiannya di kayu salib. Saudara, hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat maha tinggi. Saudara, ini ada sebutan yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Marilah kita menjadi orang-orang yang selalu tidak sekedar berseru hosana, tetapi marilah kita benar-benar mempersembahkan hidup kita dengan apa? Hidup berkemurahan. Ingat ya, ketika orang itu menyambut Yesus, mereka itu menanggalkan jubahnya, lalu ya dilemei begitu ya, ditutupi. Jadi keledai itu tidak punggung bulat begitu, tidak, tetapi diselimuti dulu, ditatai dulu dengan jubah itu, lalu Tuhan Yesus naik. Ada juga mereka yang menanggalkan jubahnya di depan keledai itu dan dilewati. Bentuk sebuah penyambutan di dalam kemurahan. Mereka bukan orang yang punya, mereka adalah orang-orang yang sederhana. Mereka memberikan apa yang ada pada waktu itu, diberikan. Ini ada sebuah bentuk ekspresi penyambutan seorang raja yang sederhana. Sekalipun sederhana, saudara-saudara, maknanya itu tidak sesederhana itu. Ini menunjukkan bagaimana mereka itu totalitas. Jubah itu bicara tentang kehidupan juga. Di dalam perjanjian lama itu, kalau orang itu punya utang, terus dia itu nggak bisa bayar, dia itu bisa menjaminkan jubahnya itu kepada yang ngutangi itu. Dan yang ngutangi itu tidak boleh menyita. Kalau malam dikembalikan jubahnya. Jadi saya memahami di sini ketika orang itu menanggalkan jubahnya, kemudian menggelar di hadapan Yesus, lalu Tuhan Yesus melewati. Itu bicara tentang totalitas. Bagaimana kehidupan itu harus diabdikan untuk menyembah, memuliakan, dalam arti merajakan, menjadikan Yesus itu raja di dalam kehidupan kita. Marilah saudara-saudara kita itu menyambut Tuhan juga dengan cara yang hidup berkemurahan. Apa yang kita miliki, kita pakai untuk menyambut Tuhan. Dan kita kembali dikatakan hosana. Saudara, hosana itu sebuah permintaan tolong. Kepada siapa saudara minta tolong hari ini ketika saudara sedang punya masalah? Apakah Anda mencari manusia dan mengandalkan manusia? Jangan. Carilah pertolongan di dalam Tuhan. Apakah saudara mengandalkan orang dalam segala permasalahannya? Jangan. Lihat, katakanlah hari ini, hosana kepada anak Daud. Ya Yesus, tolonglah saya. Ini bentuk sebuah pemuliaan Tuhan, sekaligus permintaan tolong. Di dalam kata hosana kita itu berada, kita tunduk di hadapan Tuhan, kita bersimpuh di hadapan Tuhan, mengandalkan pertolongannya, dan kita benar-benar percaya kepada pertolongan Tuhan. Dengan kata hosana ini, kita benar-benar menyerahkan totalitas hidup kita di dalam Tuhan. Oleh karena itu, bagi kita yang hidupnya itu total menyerahkan diri di hadapan Tuhan, sikap yang terbaik itu adalah merajakan Yesus. Di sini ditutup di ayat 11, saudara-saudara. Ya, ayat 10 ada yang bertanya, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Sampai masuk Yerusalem pun
Yesus masih disalahpahami. Dia masih disebut nabi, belum Mesias. Apalagi penduduk asli Yerusalem makin gak mudeng lagi, gak ngerti lagi Yesus itu. Karena apa? Yesus itu dari Galilea. Bagi orang Yerusalem gak ada sesuatu yang baik dari Galilea. Galilea itu tempatnya orang-orang kafir, banyak orang-orang yang tidak percaya, banyak orang-orang yang tertinggal secara pendidikan. Loh, ini kok ada raja dari Galilea? Makin tidak paham. Di dalam ketidakpahamannya itu tetap Yesus itu masuk. Saudara, saya memahami di sini. Mungkin saudara masih belum memahami secara jelas totalitas. Mungkin saudara baru memahami Yesus itu setengah. Mungkin saudara baru memahami Yesus kecil. Tetapi ingat, Yesus itu ada sahabat saudara. Dia tetap mau menolong saudara. Tuhan Yesus ketika menolong saudara dan saya tidak tergantung sejauh mana pemahaman saudara tentang Yesus. Bukan. Yang penting saudara itu taat. Maka Yesus itu menjadi seorang sahabat yang selalu menolong sampai hidup kita itu selamat. Saudara, biarlah perenungan ini yang singkat ini memberikan perenungan kita dalam memasuki masa raya Prapaskah. Sampai minggu sengsara nanti kita benar-benar berseru kepada Tuhan. Hosana, Tuhan tolonglah aku. Tuhan inilah aku. Jadikanlah aku menjadi pribadi orang Kristen yang merajakan Yesus di dalam totalitas. Bukan setengah-setengah, tetapi menyeluruh, holistik. Semuanya terarah kepada Yesus yang menolong hidup kita. Amin.